Jepara, Jawa Tengah. Tanggal dan bulan di tahun 1981. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sumingrat dan Mas Ajeng Asirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipinggit seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti bersekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Pak, Bu, Trini ingin melanjutkan sekolah. Trini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas. Trini ingin memiliki cita-cita, membuat dunia terang. Trini tidak ingin dipingit. Trini ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Trini, Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi artisan dan sejak dulu. Perempuan tidak boleh sekolah tinggi, nak. Sudah saatnya kamu dipingit dan mempelajari segala hal yang harus dikuasai seorang perempuan. Kemudianlah menikah dengan seorang yang tepat. Pak, tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Trini, Bapak adalah Bupati Kementerian Jepara. Tidak seharusnya kita melanggar tradisi kita sendiri. Bu, Trini mohon, Bu. Sudahlah, Trini. Lakukan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak, kamu akan mengerti mengapa tradisi ini dilakukan. Bagaimana rasanya dipingit ya? Trini, yang pasti kau tak akan bisa bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Tapi aku tak mau dipingit. Aku ingin bersekolah. Tenanglah Trini, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan kau buku agar kau tetap bisa belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau. Semuanya seperti di penjara. Bersabarlah adikku, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin itu. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu? Entahlah, ibuku bilang kemanapun aku pergi, aku harus selalu dikawal. Sebenarnya aku tak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Ini dan satunya juga masih bersekolah. Kapan kami akan dipilih juga? Saat umur kita 12 tahun, Smatri. Ya kan, Trini? Kartini memejamkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosta, Abendano, dan Stella. Rosa, Stella. Bagaimana kabarmu hari ini? Secara fisik aku memang baik-baik saja, tapi tak bisa kupungkiri batinku terasa perih. Kalian tahu kan, aku hanya bisa berpikir. Aku pun mengerti Kartini, aku pun merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria seperti orangnya sangat sepi sekali. Aku juga merindukan kalian, aku ingin kembali. Tapi tradisi ini membuatku tak bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku pun tak mengerti apa salahnya jika perempuan bersekolah. Aku tidak sedikit seperti itu jika kamu tidak sekolah atau kalau aku tak seperti. Entahlah, ibuku berkata, aku melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi selayaknya. Lalu aku akan menikah. Itu yang kita telah ikuti. Ini kami bawakan buku-buku untukmu. Di antaranya berbahasa Belanda. Ini kau bisa mempelajari dari buku-buku itu. Sungguh aku tak bisa berkata apapun lagi. Apa ini kami berjanji. Kami akan mengunjungimu lagi bersama Anin dan Papa. Kami akan membantu untuk melewati masa-masa ini. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya, Raden Mas Busono. Apa yang kalian lakukan di sini?
Apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita pergi, ayo kita keliling Jepara. Kalian tahu kan kalau aku sedang dipingit. Lagi pula aku harus pergi dengan pengawalan dan tidak bisa bebas berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Maka dari itu kita jangan sampai ketahuan. Ibu dan bapak sedang pergi. Ayo kita pergi. Kami bertiga akan mengawalmu. Ya sudah, tunggu sebentar. Ada apa Kartini? Ayo kita hampiri wanita yang duduk di pinggiran sana. Apa yang kau pikirkan? Ada beberapa hal yang ingin ku ketahui. Lagi pula tak apa jika aku berbicara sekali dengan pribumi lainnya. Ayo. Apakah kalian mengikuti Adipati Aryo Sasongingrat? Ya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apa kalian tidak dipingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah hal dipingit harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja. Ini adalah ada sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum laki-laki yang bukan mungkin kita hingga kita menikah. Lalu apakah tidak sekolah? Kami adalah rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak bersekolah. Yang bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu tidak ada yang bersekolah kecuali laki-laki. Lagi pula bukannya wanita tidak perlu bersekolah. Suatu saat kami menikah dan kembali melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita seperti saya. Rosa, dengan siapa kamu kesini? Apa dengan sahabat-sahabat lainnya? Benarkah? Kalau begitu aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Adriana. Sebentar Kartini, aku ingin bicara denganmu. Aku harus pergi. Apa maksudmu Rosa? Aku harus pergi ke Belanda. Aku sudah lulus. Aku ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Lalu bagaimana dengan Stella, Ani, dan Paul? Mereka akan ikut. Kita harus pergi. Kartini, sebenarnya kami mengajakmu. Kami ingin kau mencapai cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu. Tapi kami yakin pasti pada orang tuamu tidak mengizinkan. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busono. Bagaimana pendapat Ibu tentang beasiswa kedokteran itu ya, Bu? Kenapa kau melanjutkan sekolahmu itu, Nak? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginanmu, apalagi mendapatkan beasiswa, yang artinya ibu tidak perlu menanggung pembayaran. Tapi Nak, kau adalah wanita, kau sudah dewasa. Bukannya Ibu tahu aku memiliki cita-cita untuk kaum perempuan bersekolah, untuk kaum pribumi ini mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka mimpi Trinil tidak terwujud. Pernikahan itu hanya menghambat segalanya. Kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan tidak ada wanita berumur 24 tahun belum menikah di Jepara. Kau harus sadar itu, Nak. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Trini ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang perlu Trini pertimbangkan. Baik,
Kartini dan kedua orang tuanya, Kardinah Panji dan Busono, berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdetak kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap. Bagaimana bila laki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosoningrat mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Trini kecil. Ya, mohon maaf sebelumnya, Adipati Aryo Sigit. Semuanya kami serahkan kepada Kartini. Bagaimana jawabannya? Bapak, Ibu, bolehkah Trini berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Singgit Joyoningrat? Baiklah. Apa yang ingin Kartini tanya? Saya ingin wanita disamakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Mas Adipati Singgit Joyoningrat? Bagi saya, hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap menunggu apapun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang coba ia wujudkan, akhirnya ia menutup usia kelak berkat perjuangan masyarakat pribumi, terutama wanita hidup lebih baik dan tidak lagi ditindas. Sebelum rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini adalah seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya pada saat itu, terutama wanita Jawa. Now somebody, anybody, everybody scream!